Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irwan Endrayanto dan Ibu Oki Almas Amalia dan teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Perkenalkan, nama saya Nilanian dari program studi agronomi dengan NIM 21-47828-PN-17259. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari analisis jurnal kelompok 20, yaitu kelompok saya, yang juga nantinya akan memaparkan mengenai margin of error untuk memenuhi ujian akhir semester 2 Statistika kelas B. Yang pertama yaitu mengenai analisis jurnal kelompok saya, yaitu kelompok 20. Berikut ini merupakan anggota kelompok saya, yaitu kelompok 20. Pada analisis jurnal ini akan berisikan mengenai tujuan penelitian, kemudian teknik sampling statistik yang digunakan, jenis data dan sumbernya, serta alasan pengumpulan data, uji hipotesis yang dilakukan, kesimpulan dari penelitian. Berikut ini merupakan jurnal yang digunakan, yaitu berjudul Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Petani terhadap Produksi Usaha Tani Sawi, Kasus Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Yang pertama yaitu mengenai tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu terdapat 3. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh faktor sosial ekonomi yang berupa umur petani, tingkat pendidikan petani, lamanya berusaha tani, jumlah tanggungan keluarga, luas usaha tani, tenaga kerja dan modal terhadap produksi sawi di daerah penelitian. Dan yang kedua untuk mengetahui pendapatan bersih usaha tani sawi petani di daerah penelitian. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui kontribusi pendapatan usaha tani sawi terhadap total pendapatan keluarga petani di daerah penelitian. Kemudian yaitu teknik sampling yang digunakan. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik simple random sampling, yang mana teknik simple random sampling juga disebut dengan istilah teknik sampling acak sederhana. Teknik ini merupakan pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi itu. Nah, pada penelitian ini, pengambilan juga dilakukan secara acak. Populasi yang digunakan sebanyak 128 kakak, dan dalam penelitian ini, petani sampel merupakan petani sawi dengan jumlah 30 responden. Kemudian data. Data yang digunakan pada jurnal ini atau penelitian ini yaitu merupakan data primer. Nah, data primer sendiri merupakan data yang diambil secara langsung oleh peneliti tanpa melalui perantara, sehingga data yang didapatkan berupa data mentah. Contoh data primer yaitu data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner atau data hasil wawancara petani dengan narasumber. Nah, pada penelitian ini, data diambil dari wawancara 30 orang petani. Data yang terdapat pada jurnal diantaranya adalah data karakteristik petani yang berisi 11 data turunan, data usaha tani sawi per petani per ha, dan data usaha tani sawi per petani per ha per tahun. Data-data tersebut dikumpulkan untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor sosial ekonomi petani terhadap produksi usaha tani sawi. Berikut ini adalah merupakan data karakteristik petani sampel di Kelurahan Terjun tahun 2012.
Dan ini merupakan data analisis usaha tani sawi per petani dan per ha. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis pada penelitian ini terdapat dua, yaitu hipotesis H0 dan hipotesis H1. Nah, hipotesis H0 ini merupakan hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan antara dua variabel atau tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Pada penelitian ini, hipotesis 0 didefinisikan yaitu tidak ada pengaruh faktor sosial ekonomi yang berupa umur petani, tingkat pendidikan, lamanya berusaha tani, jumlah tanggungan keluarga, luas usaha tani, tenaga kerja dan modal terhadap produksi usaha tani sawi. H1 atau hipotesis 1 merupakan hipotesis yang menyatakan ada suatu hubungan, pengaruh, dan perbedaan antara dua atau lebih variabel. Pada penelitian ini, H1 didefinisikan sebagai adanya pengaruh faktor sosial ekonomi yang berupa umur petani, tingkat pendidikan lamanya berusaha tani, jumlah tanggungan keluarga, luas usaha tani, tenaga kerja, dan modal terhadap produksi usaha tani sawi. Selanjutnya yaitu uji hipotesis yang dilakukan. Uji yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan uji F dan uji T. Uji F sendiri dikenal juga sebagai uji serentak atau uji model atau juga uji ANOVA. Uji ini digunakan untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya, atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik atau signifikan atau tidak baik atau non-signifikan. Nah, kriteria yang digunakan dalam uji F yaitu apabila F hitung kurang dari F tabel, maka hipotesis H0 diterima dan H1 ditolak. Dan apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima. Kemudian uji T. Uji T juga dikenal sebagai uji parsial. Uji ini digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dilakukan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel atau dengan melihat kolom signifikasi pada masing-masing T hitung. Kriteria yang digunakan dalam uji T yaitu apabila T hitung kurang dari T tabel, maka hipotesis H0 diterima dan H1 ditolak. Dan apabila T hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, selanjutnya yaitu hasil uji F. Hasil uji F atau uji ANOVA menghasilkan F hitung sebesar 203,692 lebih besar daripada nilai F tabel yaitu 2,98 dengan probabilitas 0,000 kurang dari alfa 0,025. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi produksi sawi Y1. Artinya, variabel bebas selama berusaha tani X3, luas usaha tani X6, dan modal X7 berpengaruh terhadap produksi sawi Y1. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. Sehingga terdapat pengaruh faktor sosial ekonomi terhadap produksi usaha tani sawi. Kemudian yaitu hasil uji T. Hasil uji koefisien regresi lama berusaha tani X3 adalah min 252,6 dengan nilai T hitung min 4,300 lebih kecil dari nilai T tabel yaitu 2,98 dan probabilitas 0,000
lebih kecil dari alfa yaitu 0,05. Namun pada uji dua arah atau uji tutil, nilai T hitung yaitu min 4,300 terdapat pada daerah yang diarsir, sehingga variabel bebas selama berusaha tani tetap berpengaruh terhadap produksi sawi, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga terdapat pengaruh faktor sosial ekonomi berupa lama berusaha tani terhadap produksi usaha tani. Kemudian yaitu koefisien regresi luas usaha tani X6 adalah 65.194,5 dengan nilai T hitung yaitu 4,567 yang mana lebih besar dari nilai T tabel 2,052 dan probabilitas 0,00 yang mana lebih kecil dari alfa sama dengan 0,025. Hal ini berarti bahwa variabel bebas luas usaha tani berpengaruh nyata terhadap produksi sawi. Apabila luas usaha tani bertambah, maka produksi sawi juga akan meningkat. Maka H1 diterima dan H0 ditolak. Sehingga terdapat pengaruh faktor sosial ekonomi yang berupa luas usaha tani terhadap produksi usaha tani. Kemudian, koefisien regresi model X7 adalah 0,004 dengan nilai T hitung 3,476, yang mana lebih besar dari nilai T tabel, dan probabilitas 0,002, yang mana lebih kecil dari alfa 0,025. Hal ini berarti bahwa variabel bebas model berpengaruh terhadap produksi sawi. Apabila modal untuk usaha bertambah, maka produksi sawi juga akan meningkat. Maka H1 diterima dan H0 ditolak. Sehingga terdapat pengaruh faktor sosial ekonomi yang berupa modal terhadap produksi usaha tani. Di sini terdapat gambar H1 dan H0. Nah, bagian H0 yaitu bagian yang tidak diarsir, yaitu di sini. Dan bagian H1 yaitu merupakan bagian yang diarsir, yang berada di samping kanan dan samping kiri. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, uji serempak atau uji F menyatakan variabel umur, tingkat pendidikan, lama dan luas usaha, serta modal berpengaruh nyata terhadap produksi. Kedua, rata-rata bersih usaha tani sawi sebesar Rp15.866.51 per tahun. Ketiga, yaitu kontribusi pendapatan usaha tani sawi terhadap total pendapatan keluarga sebesar 66,46. Yang keempat, yaitu kendala yang dihadapi petani sawi, yaitu hama dan penyakit tanaman, harga jual yang tidak stabil, kurangnya modal, dan pembagian pupuk bersubsidi. Berikut ini merupakan referensi jurnal yang digunakan oleh kelompok 20. Selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai margin of error. Nah, margin of error dapat didefinisikan sebagai suatu statistik yang menunjukkan besarnya galat atau kesalahan yang dapat diterima atas suatu nilai duga atau estimate sebagai konsekuensi dari ukuran cuplikan atau sampel acak yang diambil dalam suatu survei. Margin of error juga dapat dikatakan sebagai nilai yang dapat menunjukkan seberapa besar kesalahan yang terjadi saat pengambilan sampel. Margin of error digunakan bersama selang kepercayaan untuk menunjukkan seberapa yakin seorang ahli statistika menilai apakah pengambilan sampel yang telah dilakukan dapat mewakili populasi. Apabila margin of error bernilai kecil, maka level kepercayaan terhadap pengambilan sampel cukup tinggi. Nah, margin of error tidak hanya bernilai 5%, tetapi juga dapat bernilai 1-10%.
biasanya dalam penelitian margin of error yang digunakan yaitu sebesar 5% sampai 10%. Terdapat beberapa karakteristik margin of error, yaitu yang pertama harus mengetahui tingkat confidence interval terlebih dahulu. Sebab untuk mengetahui margin of error diperlukan confidence interval. Apabila diketahui confidence intervalnya 90%, maka margin of error-nya 10%. Nah, confidence interval itu merupakan selang kepercayaan. Yang kedua yaitu dipengaruhi oleh ukuran sampel dan statistik yang digunakan. Dan yang ketiga yaitu berkaitan dengan tingkat keyakinan dari hasil pengukuran dalam penelitian. Di samping ini terdapat gambar margin of error. Nah, pada gambar margin of error, pada bagian samping ini merupakan bagian selang kepercayaan pada bagian kanan kiri ini. Dan pada bagian tengah merupakan bagian margin of error. Nah, apabila nilai margin of error-nya semakin besar, maka grafiknya akan semakin landai. Dan apabila nilai margin of error-nya semakin kecil, maka gambar kurvanya akan semakin mengerucut. Kemudian yaitu apakah arti alfa 5% jika diketahui jumlah anggota dari populasi adalah 1000? Tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Nah, yang pertama yaitu alfa 5% atau margin of error 5%, yang menunjukkan bahwa batas kesalahan yang dapat diterima yaitu sebesar 5%, sedangkan selang kepercayaan sebesar 95%. Kemudian perhitungan pengambilan sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin. Nah, rumus Slovin ini merupakan salah satu rumus yang umum digunakan dalam bidang statistik, khususnya saat perhitungan data dalam bentuk survei dengan populasi yang relatif besar. Metode perhitungan Slovin ini diperkenalkan oleh Slovin pada tahun 1960. Berikut ini merupakan bentuk rumus Slovin. Bentuk dari rumus Slovin yaitu N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar dikali E kuadrat. Yang mana N kecil merupakan jumlah sampel yang dicari, dan N besar merupakan jumlah populasi, dan E merupakan margin of error. Dari soal tadi dapat diketahui N atau jumlah populasinya sebesar 1000 dan E atau margin of error-nya sebesar 5% yang kemudian diubah menjadi 0,05. Sehingga N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar dikali E kuadrat sama dengan 1000 dibagi 1 ditambah 1000 dikali 0,05 kuadrat. Sama dengan 1000 dibagi 1 ditambah 1000 dikali 0,0025. Sama dengan 1000 dibagi 1 ditambah 2,5. Sama dengan 1000 dibagi 3,5. Sehingga menghasilkan hasil yaitu 285,7143. Apabila dibulatkan, maka jumlah sampel dari 1000 populasi pada alfa 5% adalah sebesar 286. Sehingga jawaban dari pertanyaan tadi yaitu 286. Sekian dari saya, apabila ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.